Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan Asfari dari kelas 12 MIPA 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang penyepuhan logam. Penyepuhan merupakan salah satu aplikasi dari metode elektrokimia. Sesuai dengan namanya, metode elektrokimia adalah metode yang didasarkan pada reaksi redoks, yaitu gabungan dari reaksi reduksi dan oksidasi, yang berlangsung pada elektroda yang sama atau berbeda dalam suatu sistem elektrokimia. Penyepuhan adalah proses pelapisan logam dengan logam yang lebih tipis melalui prinsip bahwa logam yang akan disepuh diperlakukan sebagai katoda dan logam penyepuh diperlukan sebagai anoda. Dalam penyepuhan, kedua elektroda dimasukkan dalam larutan elektrolit, yaitu larutan yang mengandung ion logam penyepuh. Penyepuhan juga dapat didefinisikan sebagai pelapisan logam pada benda padat, konduktif dengan bantuan arus listrik. Jika penyepuhan perak, tentu perak sebagai anoda dan larutannya adalah perak nitrat. Pada penyepuhan, maka logam dasar seperti besi, tembaga, nikel, kuningan, seng, aluminium dilapisi oleh berbagai variasi logam yang kebanyakan adalah seng, kadmium, tin, kuper. Juga beberapa logam mulia seperti perak, emas, rodium, palladium, dan platinum. Tujuan penyepuhan itu sendiri yaitu untuk melapisi permukaan logam besi dengan logam yang tahan terhadap karat seperti nikel dan krom. Hasil penyepuhan sangat keras dan tahan terhadap goresan atau tumbukan. Oleh karena itu, pelapisan jenis ini sering digunakan pada pelek roda kendaraan bermotor, starter, kursi besi, perkakas rumah tangga, peralatan untuk membuat roti, peralatan teknik, dan lain sebagainya. Selain itu, lapisan krom atau nikel pada logam Fe atau baja dapat mengurangi terjadinya korosi dan juga dapat memperindah penampilan benda. Pengolahan limbah penyepuhan, limbah yang akan dihasilkan pada proses ini sebenarnya ada dua macam senyawa atau zat, yaitu zat organik dan zat inorganik. Selain juga sisa dari cairan proses penyepuhan ini, cairan sisa hasil proses ini mungkin bisa dicegah masuk ke saluran umum dengan cara menampung sisa prosesnya. Tapi pada proses pencucian bahan hasil proses penyepuhan, kita tidak bisa menghindarkan cairan ini untuk masuk ke saluran pembuangan. Cara pengolahan buangan bahan organik diuraikan di bagian penghilangan kontamin organik. Di pengolahan baja, besi adalah kontamin yang bisa dan dengan filtrasi konstan yang baik. Besi biasanya mengakibatkan beberapa masalah. Perawatan pH tinggi dalam tangki tambahan dengan kelembapan karbonat nikel tersebar dengan agitasi yang baik digunakan untuk menghilangkan konsentrasi yang berlebihan dari besi, serta aluminium, kromium trivalen atau ion fosfat. Dan berikutnya yaitu penghilangan kontaminan organik. Kontaminan organik dapat diakibatkan oleh pemilihan pelapis tangki yang tidak benar, pelapis rak, selang filter, karet patch, oleh konsentrasi udara dari serat debu tebal, atau semprotan minyak atau tetesan dari loose welding scale dari metode pembersihan interior dan oleh kerusakan pada anoda dan katoda. Agen penambahan kelas 2. Nah, ada juga cara pengolahannya bisa dilakukan secara bertahap. Tahap pertama, menghilangkan zat-zat anorganik berbahaya yang masuk ke dalam cairan buangan. Zat anorganik yang terbawa adalah bahan kimia proses penyepuhan seperti krom, nikel, tembaga, asam sulfat, dan sebagainya. Untuk pengolahan limbah organik ini diuraikan secara detail di bagian penghilangan kontamin inorganik tadi. Nah, berikutnya pada penghilangan kontamin organik tadi, kita akan menggunakan beberapa alat. Metode yang baik untuk menghindari atau minimalkan biaya perawatan alat tersebut yaitu dengan pengecekan harus dilakukan secara berkala untuk memastikan bahwa agen pembasah atau Brightness lainnya tidak terlalu diserap. Baiklah, hanya itu yang
dapat saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.